Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Lutfi Adi Prastia, mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, kelas B dengan NPM 205-1040-267, yang pada video kali ini akan membahas tugas tentang membedah iklan yang sekaligus menjadi tugas UTS saya. Ini kisah para cendekiawan, anak bangsa yang berkarya dengan kecerdikan. Segala perkara dapat dituntaskan, garpu pun jadi alat berbagi kesejukan. Lika-liku jalanan tak mampu mengusik, menyangga kepala jadi inspirasi bagi yang melirik. Mereka menantang aturan klasik, kuah mie bakso, kompak, satu plastik. Dan bukan demi eksistensi, namun ranah lebih untuk memperkaya galeri selfie. Mereka menerobos semua permasalahan, lepas tangan pun bisa teleponan. Menakjubkan, setiap hari mereka menyirami diri dengan gagasan. Terus melangkah dalam ruang gerak yang minimal, melampaui batas dengan penuh akal. Jadilah cendekiawan dan raih ragam solusi untuk setiap situasi. Layaknya aplikasi, karya anak bangsa. Pasti ada jalan dengan Gojek. Iklan adalah cara untuk mempromosikan produk, brand, atau layanan kepada audiens untuk mendorong ketertarikan, pelibatan, dan penjualan. Iklan dapat dibuat dalam berbagai bentuk, dari media cetak hingga video interaktif, dan telah berevolusi menjadi fitur penting untuk marketplace aplikasi. Gojek seperti diketahui merupakan perusahaan aplikasi pelayanan transportasi dalam jaringan daring atau online terbesar, khususnya roda 2 di Indonesia. Memiliki nama lain PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, Gojek diperkenalkan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim, pengusaha 35 tahun yang pada 2019 menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Gojek bisa digunakan dengan cara mengunduh aplikasi tersebut di App Store atau Play Store. Secara singkat, sejarah berdirinya Gojek adalah karena pengalaman Nadiem sendiri yang kerap menggunakan jasa tukang ojek karena situasi jalanan Jakarta yang padat. 10 tahun beroperasi dengan jangkauan kota-kota besar di Indonesia hingga ke beberapa negara di ASEAN, Gojek menjadi perusahaan startup dekakorn. Hal tersebut terbukti lewat penelitian CB Insight yang bertajuk The Global Unicorn Startup. Dalam penelitian yang dirilis Februari 2019 lalu, Gojek memiliki valuasi sebesar 10 miliar dolar Amerika. Istilah dekakorn sendiri adalah bagi startup yang memiliki valuasi di atas 10 miliar US dollar atau setara 140 triliun rupiah. Sasaran market Gojek seperti diketahui adalah para pengguna ponsel pintar atau smartphone. Menurut survei yang dilakukan oleh Pew Research Center dengan rentang Mei hingga Agustus 2018, jumlah pengguna smartphone di Indonesia mencapai 42% di kategori negara berkembang. Indonesia dalam survei tersebut menempati urutan ke-24 dari 27 negara di dunia yang disurvei oleh Pew Research Center. Sementara itu, Indonesia menduduki tangga ke-6 dari 9 negara berkembang yang disurvei Pew Research Center. Sementara dari segi usia, pertumbuhan pengguna smartphone di Indonesia banyak ditemukan di usia produktif. Usia produktif yang dimaksud dalam survei tersebut yakni antara 18 sampai dengan 34 tahun. Generasi milenial akan selalu dekat dengan smartphone, entah itu kepentingan komunikasi, hiburan, atau kegunaan fitur lainnya. Fitur-fitur berbasis audiovisual akan menjadi daya tarik tersendiri untuk generasi milenial. Gojek sebagai perusahaan berbasis aplikasi tentu melihat generasi milenial sebagai target pasar. Karena itulah, komunikasi pemasaran diperlukan untuk menggait generasi milenial. Iklan-iklan yang dibuat dan ditampilkan oleh para kreatif Gojek merupakan iklan dengan tema yang ringan, namun dikemas dengan sangat kreatif. Sehingga siapapun yang melihat iklan-iklan tersebut
akan merasakan kepuasan karena unsur hiburan yang begitu kental di dalamnya dan tidak mengesampingkan pesan atau isi maksud dari tujuan iklan Gojek tersebut. Setiap tema iklan benar-benar menunjukkan bagaimana kreativitas yang dibangun, bahkan dalam hal kegiatan sehari-hari. Iklan yang menarik akan menimbulkan sugesti kepada masyarakat, di mana Gojek mengusung iklan cendekiawan dengan tagar "Pasti Ada Jalan". Iklan tersebut menampilkan kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Iklan Gojek yang menarik menimbulkan sugesti kepada masyarakat dan membuat masyarakat ingin memakai jasa Gojek tersebut. Sebagai perusahaan teknologi Indonesia yang bergerak di bidang service on demand berbasis online, Gojek memiliki sejumlah lini fokus dalam menyediakan jasanya. Gojek juga menghadirkan beberapa layanan lainnya yang bisa membantu kemudahan bagi masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi di tengah era yang semakin modern dan didominasi oleh teknologi seperti saat ini. Pelanggan hanya perlu mengunduh aplikasinya secara gratis di App Store atau Play Store. Gojek tentu menggunakan sejumlah strategi pemasaran untuk merangkum semuanya, seraya juga melancarkan pangsa pasarnya ke generasi milenial. Komunikasi ke generasi milenial menjadi penting sebagaimana riset yang dikeluarkan oleh Alphara Research, di mana Gojek menjadi pilihan pertama dalam pelayanan transportasi daring untuk milenial. Hal itu sejalan dengan konsep marketing, communication, penggabungan kajian pemasaran dan komunikasi akan menghasilkan kajian baru yang disebut marketing communication atau komunikasi pemasaran. Perusahaan menggunakan berbagai bentuk komunikasi pemasaran yang mempromosikan apa yang mereka tawarkan dan menjadi tujuan finansial. Kegiatan pemasaran yang melibatkan aktivitas komunikasi meliputi iklan, tenaga penjualan, papan nama toko, display tempat pembelian, kemasan produk, direct mail, sampel produk gratis, kupon, dan alat-alat komunikasi lainnya. Pada iklan ini, kita disajikan dengan tampilan slow motion dan sajak khas Najwa Shihab yang memang menjadi voice over atau narator yang memberikan narasi. Seluruh aktivitas dan pesan di video ini adalah memanfaatkan sesuatu semaksimal mungkin dan kreatif tanpa batas sesuai dengan tagline Gojek, "Pasti Ada Jalan". Video ini tidak menyampaikan pesan secara gamblang, seperti "yuk naik Gojek aja" atau "oke naik Gojek aja, kami bisa mengantarkan Anda ke tujuan yang Anda mau". Tidak seperti itu. Namun, inilah titik menariknya. Walaupun tidak ada pesan ataupun ajakan secara langsung, ini adalah bentuk dari desain komunikasi visual dari tim kreatif Gojek kepada konsumen yang ditargetkan. Ada permainan warna dalam beberapa visual di beberapa scenes. Ada perbandingan warna yang begitu kontras antara gelap dan warna hijau, sehingga konsumen fokus dan objek yang ingin disampaikan langsung tertuju ke mata konsumen. Di awal durasi, cendekiawan menampilkan seorang pria yang hendak mengambil air minum menggunakan dispenser, akan tetapi saat memencet tuas penyalur air dari galon, tuas tersebut rusak. Pria tersebut lalu mengambil garpu sebagai pengganti tuas dispenser agar dispenser tetap dapat digunakan. Cara seperti ini merupakan cara yang cerdik ditambah dengan kalimat Garpu pun jadi alat berbagi kesejukan. Garpu yang pada hakikatnya menjadi alat bantu untuk kita makan, tetapi bisa digunakan untuk menggantikan tuas dispenser. Dalam kehidupan nyata, ini memang sangat jarang terjadi. Namun sebagaimana bentuk komunikasi pemasaran, Gojek ingin berpesan bahwa alat-alat yang tampak sederhana bisa melakukan fungsi-fungsi lainnya. Kemudian kisah berlanjut, menampilkan orang-orang yang sedang berada di dalam bus. Orang akan memanfaatkan waktu untuk beristirahat di dalam bus, terlebih jika hari sudah malam. Dalam cendekiawan, Gojek menggambarkan bagaimana kain penutup kursi berfungsi sebagai penyangga kepala. Cuplikan ini menjadi semacam solusi alternatif, di mana para penumpang bus yang kerap menyenderkan kepalanya secara tidak sengaja ke penumpang lain di sebelahnya. Bahkan cara yang digambarkan dalam cendekiawan ini belum pernah terpikir sebelumnya. Setidaknya sebelum cendekiawan muncul.
Kemudian lanjut ke kisah yang ketiga, menampilkan pedagang bakso yang memisahkan antara kuah mie dan bakso. Namun, pemisah tersebut masih terjadi dalam satu kantong plastik yang sama. Inovasi cendekiawan ini juga dapat dilihat dari kampanye isu lingkungan, yakni soal plastik. Lanjut ke kisah keempat, menampilkan 5 orang yang sedang bekerja di proyek pembangunan. Kelimanya ingin berfoto bersama, masuk satu frame, tapi di satu sisi, tak satu pun memiliki tongkat selfie. 5 orang itu pun menggunakan cangkul, kemudian handphone disandarkan ke cangkul agar terlihat seperti tongkat selfie dan sebagaimana fungsinya menjadi tongkat selfie. Cangkul mungkin bisa dikatakan sebagai barang yang substitusi, tetapi menggunakan cangkul sebagai pengganti tongkat selfie berpotensi diistilahkan pula sebagai barang inferior sebagaimana biji kopi, daging kaleng, dan barang-barang biasa lainnya. Kemudian cuplikan selanjutnya menampilkan seorang wanita berhijab jingga sedang berjalan di tengah hujan. Satu tangannya memegang payung, sementara satu tangan lainnya membawa barang bawaannya. Namun, wanita tersebut masih bisa menelpon. Cara yang dilakukannya adalah dengan meletakkan telepon genggamnya di antara telinga dan hijabnya, sehingga telepon genggam tersebut seolah menetap dan memudahkan dia untuk berbincang. Kisah keenam menampilkan seorang pria yang sedang mandi, namun karena tidak memiliki shower, pria tersebut membuat shower secara manual. Pria itu menggunakan plastik yang dibolongi sendiri dan digantung di ventilasi kamar mandinya, sehingga plastik tersebut berubah fungsi menjadi shower. Cuplikan adegan scene ke-7 menampilkan seorang pria berjalan di pasar dengan sendal jepit yang putus yang seharusnya tidak bisa digunakan lagi. Namun pria tersebut menggunakan peniti untuk menyambungkan kembali sendalnya. Cara seperti ini sudah familiar digunakan, barang-barangnya pun bermacam-macam, mulai dari sedotan hingga paku. Kisah ke-8 menampilkan seorang pria yang memasak telur menggunakan setrika yang dipanaskan. Sebagaimana bentuk komedi situasi, kisah ini menjadi cara berkomedi di mana panas dari setrika bisa dijadikan alternatif kompor untuk memasak. Tidak hanya cendekiawan, sejumlah influencer Indonesia juga melakukan eksperimen ini. Cuplikan ke-9 yakni menampilkan seseorang pengendara mobil yang tidak memiliki holder untuk telepon genggamnya di dashboard mobil. Akhirnya dia menggunakan sendal jepit sebagai tempat untuk menempelkan telepon genggamnya sekaligus untuk mendengarkan musik. Kisah ke-10 menampilkan seorang wanita yang menginovasikan headset dengan kreatif dengan cara menambahkan gelas platin di telinganya dan membuat seakan dia sedang memakai headphone. Dari kisah-kisah cendekiawan tersebut, Gojek mencoba untuk menceritakan bagaimana kita melihat berbagai macam persoalan dalam kehidupan. Setiap persoalan pasti ada solusinya, dan siapapun dalam keadaan apapun harus memanfaatkan solusi dengan cara yang kreatif. Di akhir pesan, Gojek menyampaikan tagar pasti ada jalan. Komunikasi pemasaran yang disampaikan oleh aplikasi Gojek melalui iklan versi cendekiawan ini mampu membuat sugesti dalam pikiran masyarakat, khususnya kaum milenial, bahwa setiap permasalahan pasti ada solusinya. Begitupun dengan aplikasi Gojek yang memiliki banyak fitur yang sangat membantu dan memudahkan kaum milenial menghadapi hari. Iklan sebagai sarana komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Gojek berhasil tertanam di pikiran masyarakat bahwa setiap masalah pasti ada jalannya. Berikut yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.